Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik. Tapi sepertinya ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Coba absen dulu ya. Erza, siapa saja yang tidak hadir? Bro sakit. Sakit. Terus? Febriano sakit. Febri sakit. Terus? Sini sakit. Masih ada? Oh ya, izin. Mulai kegiatan belajar hari ini, Ibu minta tolong ke kelasnya kita pimpin Pak dulu ya. Silakan Bang. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kita kalau bulan kemarin ya, kita sudah membahas tentang apa? Pertemuan sebelumnya di semester sebelumnya itu tentang apa? Yang kemarin kita di sini, yang masih ingat tentang? Iya, tentang grafik. Iya, suaranya agak kenceng ya, jangan malu-malu. Oke, nah ini hari ini kita belajar tentang energi mekanik, yaitu nanti terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, kedua energi ini masih berhubungan dengan gravitasi bumi. Jadi yang kemarin materi kita pelajari masih berhubungan dengan yang hari ini. Nah, sebelumnya di hari Senin kemarin kita juga sudah melakukan pretest ya, yang nilainya ya ada yang bagus, ada yang masih di bawah 70 ya kan. Nah, nanti diharapkan setelah pembelajaran hari ini di sini dengan nanti kita diskusi dan percobaan, nilai kalian yang masih di bawah 70 nanti maupun yang sudah dapat 80 maupun 70 bisa naik lebih bagus lagi. Bila perlu dapat terbaik yaitu 1 ya. Nanti ada post testnya ya. Kalau kemarin kita sudah pretest, nanti setelah pembelajaran kita ada post testnya lagi. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih kondisi perasaan kalian hari ini. Siapa yang masih lesu dan mengantuk? Ada? Oh, Aldi. Yo, masih banyak yang sudah mengantuk. Oke, lanjut. Ada yang sedih hari ini? Alhamdulillah. Mana saya sedih? Gara-gara kemarin masih dapat 70. Apa jangan-jangan dapat 30? Tidak. Oke, nah yang bersemangat hari ini ya kan? Teman-teman? Oke, jadi yang masih lesu, mengantuk, sedih, kita mau yel dulu ya, supaya bersemangat. Terus yang bersemangat ya makin bersemangat, oke? Nah, kita yel-yel sekali dulu, oke? Teman-teman? Ikut pimpin ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Semangat? Bisa. Ini problem belajar Pancasila yang diharapkan nanti tumbuh dalam diri kalian selama pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Yang pertama berpikir kritis, bergotong royong, dan kreatif. Nah ini Bu punya video nih untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang energi. Kemarin kan sudah aplikasi nanti. Nah ini kita mau gali dulu nih secara lisannya, ini mau dengar nih pengetahuan kalian. Kita tonton sama-sama, silakan perhatikan videonya. Nanti ibu ada pertanyaan pemantik buat kalian. Oke, kita tunggu dulu ya. You guys are probably thinking, the guy's on track to go. He's going nowhere. Guess what? When that game releases, I'm out. But the love for today is Hot Wheels Labs. Who wants to get started? Yeah! All right, let's go!
Sudah nonton tadi ya? Tentang apa itu videonya? Nama videonya? Apa yang dapat kalian ungkapkan dari video tersebut? Ya, Dinata? Kata permainan waktu meluncurkan mobil mainan dari ketinggian dan jatuh memecahkan telur. Oke, jadi tadi ada mobil mainan, mobil yang memecahkan telur dari ketinggian tertentu ya. Jadi ada beberapa mobil kecilnya tadi. Oke, selanjutnya apa sih yang menyebabkan telur ini bisa pecah selain tadi apa mobil pasti ada sesuatu yang menyebabkan telurnya bisa pecah. Ini bisa jawab ya? Ya. Energi yang terjadi akibat mobil meluncur dengan kecepatan tinggi pada posisi tertinggi dan mungkin juga ada gaya gravitasi sehingga mobil bergerak ke bawah. Oke, jadi kata Cynthia tadi ada energi, sesuatu itu berarti energi yang bisa menyebabkan tadi telurnya menjadi pecah. Selanjutnya, energi apa yang mampu memecahkan telur? Kira-kira. Oke, Rizky. Energi gerak dan energi akibat gravitasi bumi. Nah, jadi Rizky mengaitkan dari pelajaran kemarin gravitasi ini. Rizky beranggapan bahwa karena energi gerakan mobilnya tadi itu dan ada ketika bergerak ke bawah mobilnya pasti ada gaya gravitasi bumi. Nah, yang terakhir nih, bagaimana perubahan energi dari energi gerak tadi? Apakah energi gerak dulu? Apakah energi gravitasi dulu? Siapa yang mau jawab? Oke, Roger, coba. Mula-mula saat mobil diam dari ketinggian tertentu, mobil memiliki energi potensial, kemudian mobil bergerak meluncur ke bawah, berubah menjadi energi gerak kinetik yang akhirnya menabrak telur dan pecah. Oke, jadi kata Roger tadi posisi awalnya si mobil itu adalah energi potensial gravitasi. Jadi masih ada berhubungan dengan materi kemarin. Kemudian mobilnya diluncurkan ke bawah dengan gaya gravitasi dia jatuh ke bawah dan terjadi energi apa? Kinetik. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Ini manfaat dari kita belajar tentang energi potensial dan kinetik. Ibu mau tanya, di sini yang rumahnya punya pohon durian, kata orang itu durian. Roger, yang lain ada yang punya pohon atau durian. Jadi di sini energi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita karena kita memerlukan energi dalam berbagai aktivitas. Salah satunya yang kita akan pelajari ini adalah energi potensial dan energi kinetik, di mana pada saat durian itu masih di atas pohonnya belum matang nih, ya kan? Berarti si durian itu memiliki energi potensial ya. Tapi kalau dia sudah matang, dia akan jatuh ke bawah kan? Nah, berarti dia itu energi apa tuh ketika dia jatuh? Oke, berarti ada energi kinetik. Jadi ada perubahannya. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama ini menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi potensial dengan tepat. Nanti melalui diskusi, jadi kalian akan berkelompok dan melalui percobaan simulasi PET. Ya, seperti yang sebelumnya, tapi ini berbeda simulasinya nanti, percobaannya. Oke, yang kedua menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi kinetik. Yang ketiga menganalisis besar energi potensial dan energi kinetik berdasarkan posisi, yaitu biasanya ketinggian dan kecepatan benda dengan tepat. Dan terakhir menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi mekanik. Jadi tadi ada 3 ya. Pertama potensial, kinetik, dan mekanik yang akan kita bahas hari ini. Lalu pembelajarannya. Oke. Nanti kalian akan disajikan sebuah video lagi ya terkait dengan orientasi masalah, di mana nanti masalah-masalah yang harus kalian jawab itu sudah ibu tuangkan ke dalam LKPD. Seterusnya nanti kalian akan ibu bentuk kelompok, satu kelompok itu 5 orang ya. Jadi nanti silahkan gabung dengan kelompoknya, grupnya, dan akan ibu bagikan LKPD-nya. Selanjutnya dalam kelompok nanti kalian akan melakukan diskusi dan percobaan dengan simulasi virtual lab atau dengan aplikasi PET. Dan selanjutnya nanti terakhir setelah kalian berdiskusi dan melakukan percobaan menganalisis datanya, kalian akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kalian dan kelompok lain. Diharapkan ini nanti bagi yang tidak maju atau yang belum maju ke depan nanti bertanya dan menanggapi hasil kerja kelompok yang presentasi. Ya, ini videonya ya. Mari kita saksikan bersama. Nanti
ada orientasi masalah atau permasalahan yang harus kalian kerjakan berdasarkan videonya, kalian diskusikan. Kita mulai hal kita kata kalian ada komentar lingkar tracknya dicoba ini kayak formernya jadi sekarang kita coba paling pakai Sudah bisa membayangkan bagaimana rasanya naik roller coaster? Ada yang sudah pernah? Oke, Roger sudah pernah. Jadi dia sudah punya pengalaman nih bagaimana rasanya naik terus turun, naik turun ya. Ini nanti ibu bagi ya berkelompok, silakan berkumpul 5 orang sesuai kelompoknya ya. Silakan duduk berkelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ayo kita duduk berkelompok dulu. Silakan. Roga, berapa ya? Silakan yang sudah dapat LKPD terakhir ini, kelompok Erza, Naswa. Ya, silakan dibuka LKPD-nya, ya. Kita lihat itu. Dalam LKPD ada pertanyaan tentang orientasi masalahnya. Cobaan dengan pad, lalu nanti diisi yang bagian tabel. Ya, boleh bergantian ya, karena itu ada beberapa varian masa pemain skateboardnya. Kita variasikan dari 55. Yang kedua berapa berat badan atau massa dari pemain skateboardnya? 60. Terus yang ketiga 65. Oke. Nggak naik. Kan di awal itu di bagian orientasi masalah kalian sudah menjawab pertanyaan. Apakah jawaban yang kalian tulis itu sesuai dengan apa yang telah kalian dapatkan selama percobaan? Silakan Paras. Dapatkan hasil presentasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Raja Danuta. Nama saya Umar Rifki. Jelaskan hubungan antara massa dan ketinggian pemain skateboard dengan energi potensial.
semakin tinggi posisi pemain maka energi potensial semakin besar. Nomor 2, jelaskan hubungan antara massa dan kelajuan pemain skateboard dengan energi kinetik. Semakin besar massa maka energi kinetiknya semakin besar. Nomor 3, jelaskan faktor besaran yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. Massa benda, posisi atau ketinggian benda, dan percepat gravitasi. Nomor 4, jelaskan faktor besaran yang mempengaruhi besarnya energi kinetik pemain skateboard. F dipengaruhi M. M itu apa? Massa. B terus ya. G gravitasi. H energi kinetik dipengaruhi M dan B kecepatan. Nomor 5, menurutmu faktor apa yang menyebabkan perbedaan nilai energi dari hasil simulasi dengan hasil perhitunganmu? Kami tidak menemukan perbedaan hasil. Pemecahan masalah sesuai. Oke, sesuai. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Coba. Coba yang bertanya, silakan. Elza dulu, coba. Jika roller coaster dapat bergerak dengan memanfaatkan perubahan energi potensial dan energi kinetik, maka bagaimana cara roller coaster dapat berhenti? Perjalanan roller coaster tidak akan bertahan lama karena ada gaya lain saat berputar, berbelok, naik turun bukit sepanjang perjalanan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan roller coaster mulai berhenti meskipun dibantu dengan rem. Oke, jadi dibantu dengan rem. Jadi ada yang mau tanya lagi tadi Senasa? Oke, Aldi. Tolong jelaskan tentang sistem rem yang digunakan untuk menghentikan lajunya roller coaster. Sistem remnya bagaimana Aldi? Roller coaster memiliki sisa energi yang menghentikan laju dengan mengerem secara cepat menggunakan hidrolik. Selain memakai rem hidrolik, roller coaster zaman dulu menggunakan rem split. Rem ini terdiri dari papan panjang berlapis keramik yang berada di luar lintasan. Cara kerjanya dengan memberi tekanan bagian bawah kereta yang memperlambat laju roller coaster. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra. Saya Fatur. Saya Wadli. Saya Andi. Saya Anggi. Satu, jelaskan hubungan antara massa dan ketinggian pemain skateboard dengan energi potensial. Satu, semakin besar massa pemain maka semakin banyak energi potensial yang dimilikinya. Dua, jelaskan hubungan antara massa dan kelanjutan pemain skateboard dengan energi kinetik. Semakin besar massa pemain, semakin besar energi kinetik yang diperlukan untuk menggerakkan pemain dengan kecepatan yang sama. Jelaskan faktor besar yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. Massa benda dan ketinggian benda. 4. Jelaskan faktor besaran yang mempengaruhi besarnya energi kinetik pemain skateboard. Massa benda dan kecepatan benda. 5. Menurutmu faktor apa yang menyebabkan perbedaan nilai energi dari hasil simulasi dengan hasil perhitunganmu? Bisa terjadi kesalahan hitung atau ada energi lain yang bekerja. Sekian, ada yang ingin ditanggapi? Bagaimana perubahan energi kinetik jika terjadi perubahan kecepatan pemain skateboard, dan bagaimana energi mekanik berdasarkan data hasil percobaan kelompok lain?
sekalian. Perubahan energi kinetik terjadi karena adanya perubahan kecepatan. Semakin besar kecepatan pemain, maka energi kinetiknya juga bertambah. Untuk energi mekanik tidak berubah walaupun ketinggian dan kecepatan pemain berubah, karena energi kinetik adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Berdasarkan data hasil percobaan kelompok kalian, pada posisi berapa pemain skateboard memiliki energi potensial terendah dan tertinggi? Dan bagaimana dengan kecepatan bermain skateboard? Pada percobaan pertama dengan massa 55 kilo, energi potensial terendah berada pada ketinggian 1,44 meter, yaitu sebesar 773,6 joule. Dengan energi potensial tertinggi pada ketinggian 5,92 meter, yaitu sebesar 3191,8 joule. Kecepatan bermain skateboard semakin menurun lintasan, kecepatannya semakin bertambah. Apakah ada lagi yang bertanya? Itulah hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mau menarik kesimpulan. Masih fokus? Masih semangat? Oke. Nah, nih kesimpulan yang pertama, setuju atau tidak nih? Saat menuju puncak pertama, roller coaster mengalami peningkatan energi potensial hingga mencapai titik maksimum. Berarti ini sedang tinggi-tingginya energi potensialnya, yaitu ketika berada di puncak bukit. Sedangkan energi kinetiknya menghilang sedikit demi sedikit sampai 0. Setuju atau tidak? Bahwa energi potensialnya ketika di puncak itu adalah yang terbesar. Setuju nggak? Pada posisi ini. Setuju? Oke. Yang kedua, setuju apa tidak? Setelah di puncak, ya, jadi tadi roller coasternya start di puncak, dia meluncur ke bawah dengan melepaskan energi potensialnya. Jadi energi potensialnya semakin berkurang dan berganti dengan energi mekanik karena dia meluncur ke bawah, dia bergerak. Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Nah, saat roller coaster memiliki energi kinetik terbesar, ya, ketika dia meluncur tadi, maka akan kembali naik ke puncak yang kedua. Jadi turun, ya kan, tadi orang kita nih di video naik lagi, ya kan. Nah, dan kecepatannya akan menurun sedikit demi sedikit. Jadi energi kinetiknya berkurang, berganti lagi, bertukar. Sedangkan energi potensialnya akan bertambah. Setuju tak? Ini kan turun. Tadi katamu kalau turun tadi energi kinetiknya besar, katamu setuju. Terus setelah turun dia kan naik lagi nih ke bukit yang kedua. Energi kinetiknya berkurang karena dia naik, terus berganti dengan energi potensial. Setuju? Oke, nah perubahan energi inilah yang menyebabkan roller coaster dapat bergerak meskipun tidak memerlukan atau tidak memiliki mesin. Nah, ini persamaannya. Persamaan untuk apa ini? Untuk energi potensial, yaitu M tadi apa M? M kali G kali H kata Roger. M itu apa? Massa. G-nya? Oke, H-nya? Ketinggian. Jadi energi potensial ini dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Semakin tinggi posisi benda, energi potensialnya semakin besar. Oke. Suaranya tolong semangat lagi ya. Nah, ini untuk energi apa nih? Kinetik. Itu EK sama dengan setengah. Ini konstanta ya, 1/2. M massa tadi, V-nya apa? Kecepatan. Oke, dikuadratkan. Jadi energi kinetik ini semakin cepat gerak benda, energi kinetiknya semakin kencang. Oke, semakin besar kecepatannya. Kalau kalian naik motor nih ngebut, nah gerakannya semakin cepat kan? Nah, oke, jadi energi kinetiknya juga semakin besar ya. Nah, ini gabungannya dari energi potensial dan kinetik adalah energi mekanik. Totalnya tadi energi total, potensial dan mekanik. Ini silakan kerjakan refleksinya, oke? Dulu ya. Sudah dibagikan juga di grup linknya. Ya.
Pertanyaannya sini aja apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah suasana pelajaran hari ini membuatmu bersemangat untuk belajar dan mengetahui pengetahuan baru? Ya. 2. Pengetahuan apa saja yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini? Tentang energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. 3. Bagaimana dari pembelajaran ini yang paling kamu suka? Bagian yang disukai, saya mendapatkan pengetahuan baru dari video yang ditampilkan. 4. Apa tentang atau tantangan atau kesulitan yang kamu rasakan selama pembelajaran ini? Tantangan yang saya rasakan masih belum mahir mengoperasikan komputer saat melakukan simulasi PET. 5. Apa yang perlu kamu tingkatkan selama pembelajaran? Saya masih perlu meningkatkan kemampuan perhitungan agar lebih baik. Oke, silakan, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada post test ya yang tadi Ibu sudah katakan. Silahkan buka Google-nya di HP ya. Klik tadi quizzes seperti kemarin. Mulai ya, siap ya? Kata-kata sudah siap? Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan besok ya. Masih di jam yang sama, 8:30. Kita lanjutkan dengan materi perubahan energi. Jadi mohon besok hadir ya kan. Kalaupun tidak bisa hadir, beri kabar, sakit atau izin. Ibu harapkan semuanya hadir ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat ya bagi kehidupan kalian ke depannya. Karena energi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Semoga kita bertemu besok hari dengan bukan sinyal listriknya yang lancar ya. Ini soalnya mati-mati terus jadi kita terkendala. Mohon maaf ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.